Audio Jungle. Audio Jungle. Prajurit Batalion Infanteri Para Rider 330 Tri Dharma bersama Forkopimkam Cicalengka dan Basarnas Kabupaten Bandung laksanakan apel gabungan kesiapsiagaan bencana alam yang digelar di Lapang Alun, Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Komandan Batalion Infanteri Para Rider 330 Tri Dharma Letkol In Herbert Roni Parulian Sinaga, Kepala Basarnas Kabupaten Bandung yang diwakili Kasyoprasi Supriyono, Camat Cicalengka Cucu Hidayat, Kapolsek Cicalengka AKP Deni Rusnandar SH, MH Kanit Lantas Polsek Cicalengka AKP Muhammad Abdullah, Kanit Dinmas Polsek Cicalengka Ibda Iwan dan prajurit unit Para Rider 330 TD Komandan Batalion Infanteri Para Rider 330 Tri Dharma Letkol In Herbert Roni Parulian Sinaga dalam sambutannya mengatakan, seperti yang kita ketahui Kecamatan Cicalengka merupakan sebuah wilayah yang memiliki kondisi geografis pegunungan. Keadaan ini berpotensi bagi terjadinya bencana geologi yang melibatkan dan diakibatkan oleh proses-proses geologi baik bersifat endogenik maupun eksogenik seperti tingginya curah hujan per tahun sehingga mengakibatkan seluruh wilayah Kecamatan Cicalengka rawan terjadi bencana longsor. Jam 2 sudah hujan. Nah, tapi tetap kecepatan kita menerima informasi dari masyarakat, dari media, lapor ke Basarnas, kecepatan kami 15 menit keluar pagar untuk memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan atau pelayanan SAR terhadap masyarakat. Ini untuk berapa lama nih Pak, kira-kira? Kita tidak ada batasan lama, karena fungsi kami ya kesiapsiagaan. Oke. Ini kalau boleh tahu Pak, untuk Basarnas itu dari provinsi atau dari kabupaten Pak? Basarnas ada di provinsi, jadi di Jawa Barat ada satu kantor Basarnas yang ada di Parakamuncang, mempunyai posar namanya. Posar itu ada di Tasik, di Cirebon, di Karawang, dan di Pangandaran. Nah, daerah-daerah inilah untuk tim aju-aju kami, peralatan yang kita sudah siapkan apabila di wilayah tersebut adanya bencana, kondisi membahayakan jiwa manusia, mereka ini tim aju terlebih dahulu, baru nanti kita mengatur strategi. Tapi tidak ada posko di daerah Cicalengka, tidak ada poskonya? Tidak ada. Karena langsung aja mungkin Pak ya? Karena lebih cepat masih ditangani ataupun dilaksanakan di kantor SAR Bandung yang ada di Parakamuncang. Oke. Kalau ini apakah Cicalengka ini masuk kategori daerah rawan bencana? Kalau Cicalengka tidak. Justru ya sifatnya sih masih siaga 3, masih aman. Karena apa? Dari aliran Sungai Citarik, dari aliran sungai ini pun sudah tidak ada hambatan-hambatan. Otomatis begitu ada debit air yang lebih normal atau melebihi dari normal, masih di tahap aman. Ya kondisi sekarang kan dengan cuaca yang seperti ini gitu kan, dan juga di Cicalengka sudah ada beberapa kali rumah itu kan. Ya, saya melihatnya fungsi antara Basarnas dan BPBD ini kan hampir sama gitu kan. Ya. Jadi kalau seandainya masyarakat ingin melaporkan biar quick responnya itu ke Basarnas juga bisa kan? Bisa. Ya. Yang penting masyarakat mengalami ancaman jiwanya ataupun jiwanya terancam. Ya, makanya ini juga perlu disosialisasikan ke perangkat desa, ke petugas desa agar tidak mesti harus menunggu action dari BPBD. Berarti Basarnas juga bisa. Tapi diingat, kita memberikan pertolongan terhadap jiwa manusia. Tapi kalau materi atau bangunan rumah yang rusak, itu otomatis ranahnya pemerintah daerah. Ada pesan-pesan buat masyarakat ketika menghadapi bencana harus seperti apa, Dan? Ya, tentunya pesan kami tetap waspada. Karena apa? Kita ini hidup di lingkungan bencana. Tidak kita pungkirin, karena di sisi utara ini Gunung Karimbi. Kita tidak tahu kondisi Gunung Karimbi seperti apa. Suatu saat hujan yang tidak normal, hujan yang intensitasnya tinggi,
tidak menutup kemungkinan banjir bandang, tanah longsor tidak menutup kemungkinan. Efeknya masuknya ke wilayah sini. Siap. Ya, tetap ke pusat jaya. Oke, terima kasih Pak Supriyono ya. Supriyono Kasih ya, operasi. kasih operasi. Oke, siap. Kasih operasi. Terima kasih, Dan.